Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan teacher ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintahan kolonial terhadap bangsa Indonesia. Kita lihat dulu. Pertama, penjajahan Belanda di Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal dengan VOC? Yaitu kongsi dagang Belanda yang ada di Indonesia. Atau yang kita kenal juga dengan masa-masa company. Oke, kita lihat dulu apa tujuan didirikannya VOC di Indonesia. Yang pertama, untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Lalu, yang kedua, untuk memperkuat kedudukan Belanda dalam persaingan dengan pedagang Eropa dan Asia. Lalu yang ketiga, untuk membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi Spanyol. Oke, sekarang kita lihat lagi. Apa sih hak-hak istimewa yang diperoleh oleh VOC di Indonesia? Atau hak oktroy. Satu, untuk memonopoli perdagangan di daerah antara Tanjung Harapan dan Selat Magelangs termasuk Indonesia. Lalu yang kedua, boleh mengadakan perjanjian dengan kerajaan setempat. Lalu yang ketiga, untuk membentuk angkatan perang sendiri. Lalu yang keempat, membuat mata uang sendiri. Ya, kemudian mengangkat pegawai yang dibutuhkannya. Lalu yang terakhir, berhak mengumumkan perang. Nah, itu hak-hak istimewa yang diperoleh oleh VOC di Indonesia. Kemudian ada beberapa penyebab dari kemunduran VOC di Indonesia. Oke, yang pertama akan kita lihat banyaknya pegawai-pegawai yang korupsi. Nah, akibat pegawai yang korupsi menyebabkan rendahnya kemampuan VOC dalam memantau monopoli perdagangan. Kemudian munculnya perlawanan rakyat secara terus-menerus dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi. Setelah masa Belanda, kemudian kita lihat yang kedua, masa Dendels. Ada beberapa tugas utama Dendels di Indonesia. Satu, mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Yang kedua, mengatur pemerintahan Indonesia. Kemudian, apa langkah-langkah Dendels yang ditempuh di Indonesia? Satu, melakukan pembangunan fisik berupa membangun pabrik senjata di Semarang. Dua, membangun benteng pertahanan. Lalu yang ketiga, membangun pangkalan armada laut di Merak dan di ujung Kulon. Kemudian yang keempat, membangun jalan dari Anyer ke Panarukan sepanjang 1000 km atau yang disebut sebagai Jalan Raya Dendels. Oke, selanjutnya kita lihat lagi masa-masa Dendels itu apa saja yang dia lakukan di bidang ekonomi. Yang pertama, Dendels ini memungut pajak hasil bumi dari rakyat atau kontingenten. Kedua, menjual tanah negara kepada pihak swasta asing. Ketiga, mewajibkan rakyat priangan untuk menanam kopi atau priangan stelsel. Lalu yang keempat, mewajibkan rakyat pribumi menjual hasil panennya hanya kepada Belanda dengan harga murah. Oke, selanjutnya kita lihat lagi masa Jansens. Jansens ini dia menyerah pada tanggal 18 September 1811. Adapun perjanjian penyerahan Belanda kepada Inggris dikenal sebagai kapitulasi Tuntang yang berisi Pulau Jawa yang dikuasai oleh Belanda harus diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda, Hindia Belanda ditawan oleh Inggris. Lalu orang-orang sipil Belanda yang dipekerjakan pada pemerintahan Inggris. Kemudian semua utang Belanda di Hindia Belanda tidak ditanggung oleh Johnson atau Inggris. Oke, lalu yang terakhir kita lihat kebijakan-kebijakan Raffles di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Pertama, kita lihat di bidang ekonomi. Raffles memberikan sistem pemungutan sewa tanah atau land rent system dengan cara pemungutan pajak perorangan. Lalu yang kedua, mewajibkan petani membayar sewa tanah dalam bentuk uang. Lalu yang ketiga, pemungutan pajak tanah untuk semua hasil penanaman sawah. Yang keempat, mengangkat para bupati menjadi pegawai negeri untuk memungut pajak tanah. Kemudian bidang sosial, menghapus sistem monopoli, menghapus sistem perbudakan, dan membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Lalu di bidang budaya, merintis pembangunan Kebun Raya Bogor, kemudian menulis buku yang berjudul History of Java, kemudian menemukan jenis bunga Rafflesia atau bunga bangkai di hutan pedalaman Bengkulu. Oke, Dekers, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjut minggu depan. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.